Ya, saran aku sih yang belum pernah ke luar negeri gitu ya, apalagi khususnya di Malaysia ini. Yang penting apa ya, intinya kita patuhi aja lah ya. Kalau memang disuruh ngurus surat ini, surat itu, ya tinggal dipatuhi aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, hello sobat YouTube aku yang sudah lama subscribe dan hello juga yang baru bergabung. Oke guys, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya selalu dalam keadaan bersyukur ya. Meskipun kecil ataupun besar wajib kita syukuri karena sesungguhnya kita tidak patut untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita karena harusnya kita bersyukur aja gitu ya guys ya. Karena jika kita tidak memiliki rasa syukur sama sekali, maka kita akan selalu merasa kekurangan. Naudzubillahi min dzalik. Oke, kali ini kita akan kembali lagi mereaction seputar apa ini ya, pengalaman gitu, pengalaman pribadi dari Kak Sri di waktu kena imigrasi di Malaysia ataupun Indonesia ya guys ya. Seperti apa pengalaman dari Kak Sri ini? Daripada penasaran, langsung saja kita klik dulu yuk videonya. Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa salah satu pengalaman saya ya yang baru saja saya alami dan saya akan share kepada kalian di channel YouTube saya ini pemirsa. Jadi baru-baru ini saya itu menyelesaikan urusan permasalahan izin tinggal suami saya di Indonesia pemirsa ya. Jadi kemarin suami saya itu ada masalah dengan izin tinggal di mana suami saya itu overstay di sini, tinggal tanpa izin di Indonesia pemirsa, dan kita udah selesaikan termasuklah visa untuk suami saya tinggal di sini ya. Kita kemarin udah mohon visa, udah dapat 1 tahun juga. Suaminya asli mana ya? Jadi dari pengalaman itu saya akan share sedikit kepada kalian pemirsa. Ini juga berhubungan karena pada tanggal 30 Desember ini juga Malaysia akan mengadakan pemutihan. Artinya yaitu pengampunan kepada warga negara asing yang masuk ke Malaysia, baik itu bekerja ataupun tinggal lebih masa di Malaysia tanpa izin ataupun overstay ataupun ya pokoknya tinggal lebih masa tanpa izin lah, nggak ada permitnya, nggak ada visanya gitu. Jadi karena case-nya ini tuh agak sama dengan suami saya, jadi saya akan cerita sedikit pengalaman di sini. Jadi pemirsa, ya beberapa bulan yang lalu itu kita pergi ke salah satu imigrasi, tapi bukan di Sumatera ya. Imigrasi yang lain itu kita berjumpa di sana, and then mengenai case overstay suami saya. Singkat ceritanya, waktu saya berbicara dengan pihak imigrasi ini tuh bilangnya gini, kamu tahu nggak katanya, ini kami udah baik kali tahu kau, cuman buat denda sekian puluh juta gitu. Jadi kita suruh bayar itu sekitar sekian puluh juta gitulah pemirsa. Ternyata dalam 15.000 gitu ringgit, 15 ringgit atau sekitar 50 juta rupiah. Kalau tengok overstay suami kamu ini udah kira murah katanya gitu sama saya pemirsa. Kamu tahu warga kita kalau di Malaysia, kamu pikir mereka ngasih ampun, kamu pikir mereka ada lembut-lembutnya sama warga kita yang ada di Malaysia katanya pemirsa. Ya saya juga tidak tahu, mungkin bapaknya itu pernah secara overstay mungkin masuk ke Malaysia atau pernah mengalaminya sehingga dia bisa berbicara seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya pribadi saya pernah mengalaminya. Terus saya bilang sama bapaknya itu, enggak gitu Pak, saya bilang. Saya bukannya di sini sebagai warga negara Indonesia kok terlalu membanggakan Malaysia, enggak. Saya ini hanya cerita pengalaman ya. Betul. Karena bapaknya itu ngomongnya kayak gitu, saya rasa enggak sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya bilang, enggak gitu Pak, saya pun pernah overstay di Malaysia. Saya bilang, saya pernah overstay di Malaysia. Waktu itu saya melahirkan anak saya dan saya cuma dapat visa 30 hari. Jadi saya itu overstay, terus kita kan harus cek kuning, terus anak saya kemarin juga masuk NICU karena kuning gitu kan, jadinya saya sudah overstay pemirsa. Saya pernah overstay di Malaysia Pak, saya bilang ya. Justru waktu saya overstay, saya mengadu ke pihak imigrasi, mereka itu minta bukti. Misalnya saya bilang saya overstay karena melahirkan and bla bla. Tengok semua rawatan kan, setiap kali kita perawatan ke klinik kan ada tuh di buku kuning ya, di buku pink. Jadi mereka tengok semua, saya nggak dikenakan denda. Saya bilang memang saya nggak dikenakan denda walaupun saya overstay. Gitu. Jadi saya bilang di sana nggak gitu juga Pak, nggak setegas itulah pemirsa gitu. Cuman saya nggak panjang lebar, namanya kita sama pihak imigrasi ngomong. Cuma saya bilang enggak Pak, saya pernah overstay di sana, nggak denda. Mana mungkin kau nggak denda? Iya Pak, saya bilang nggak denda, nggak bayar saya dipulangkan. Saya pernah overstay di Malaysia ya.
Terus mereka menanyakan alasan kenapa saya overstay dan saya bagi tahu alasannya seperti ini. Saya nggak kena denda dan saya juga boleh membawa anak saya pulang. Dan saya nggak di blacklist. Saya hanya disuruh beli tiket pulang saja, gitu. Saya tanya nanti saya di blacklist, katanya enggak. Enggak. Justru kalau saya pikir kalian tahu, saya berurusan di pihak imigrasi di sini itu, pihak imigrasi kita itu tuh justru tuh mereka ini berlebihan gitu. Berlebihan maksudnya mereka nggak mempertimbangkan sebab apa gitu pemirsa. Kalau di Malaysia mereka itu masih lagi mendengarkan sebab apa kita ini overstay. Kalau macam logik macam yang saya bilang tuh saya nggak bayar denda. Nah gitu juga pemirsa masalah yang saya bilang pemutihan ini, ya kan? Kan diadakan pemutihan tuh ya. Jadi ini tuh untuk seluruh warga asing yang datang ke Malaysia, yang bekerja kayak tinggal, pokoknya nggak ada izinnya tuh. Mereka cuman, kalau mereka mau pulang, mereka cuman dikenakan denda itu sekitar 300 atau sekitar 1 juta atau 500 ringgit sekitar 1.500.000 pemirsa. Mereka cuman bayar denda segitu dan kamu udah boleh pulang dan di blacklist. Nggak masalah ya kan, di blacklist juga nggak masalah. Yang penting pulang hanya bayar denda segitu pemirsa. Kalau di sini enggak. Kamu bayar kalau kayak kemarin kamu bayar sekian puluh juta harus di blacklist gitu. Jadi kalau saya bilang sih kadang-kadang negara Malaysia ini pun kadang-kadang terlalu baik dan program pemutihan ini tuh bukan sekali 2 kali, udah berpuluh kali toh selalunya ada saja pekerja-pekerja ataupun orang-orang yang masuk tanpa izin. Kenapa? Karena mereka mikirnya ya kalau tertangkap ya kan nanti dipulangkan juga. Nanti kan ada proses pemutihan kita kan dipulangkan nggak usah bayar gini-gini gitu ya kan. Kadang-kadang memang terlalu baik pun susah, terlalu tegas pun susah. Kalau menurut kalian mana yang lebih bagus? Jadi begitulah dia pemirsa, sedikit pengalaman saya di sini pemirsa ya. Kalau masalah izin tinggal ya, kalau kalian mematuhi undang-undang di sini tuh agak ribet. Agak ribet saya bilang, tapi walau bagaimanapun kalian harus tetap juga mengikuti undang-undang lah. Betul. Ya. Terus budi bicara itu yang penting sih. Misalnya tuh kayak kemarin kita tuh pergi ke imigrasi kan, kenapa akhirnya kita itu bisa menyelesaikan karena budi bicara kita itu istilahnya nggak terlalu melawan gitu pemirsa. Walaupun dibilang kamu gini karena kita tuh dikena marahin lah. Ya kita dimarahin kenapa sampai begini begitu ya udah kita ceritakan aja kronologinya bagaimana dan jangan terlalu ngotot gitu. Kalau alasan saya sih di sini sih pemirsa. Kalau pengalaman saya di Malaysia juga, kalau di Malaysia dia itu lebih kepada bukti. Kayak kemarin pernah emak saya minta lagi 1 bulan tinggal di Malaysia. Pihak immigration di sana itu minta sebab apa dia tinggal sini. Jadi saya bilang saya mengobati kakinya. Jadi ada tuh dia orang minta bukti resip dokter ke apa yang dia itu memang harus dicek lagi sehingga dia boleh lagi tinggal di Malaysia. Kalau di Malaysia urusan seperti itu mudah kalau kamu ada bukti. Pokoknya saya overstay, macam kemarin saya overstay, saya baru melahirkan anak saya kuning, bolak-balik masuk hospital, jadi saya sudah overstay. Saya bilang gitu, ya udah kita tengok, dia kan tengok semua jadwal-jadwal itu pemirsa. Kadang-kadang ada kalanya kita bilang anak saya sakit, mereka akan call ke hospital mana. Misalnya kita bilang hospital ini, ruangan ini, mereka akan call. Kalau di sana seperti itu pemirsa. Terus ya setahu saya sih, baik imigrasi Indonesia maupun imigrasi Malaysia, kalau kita langsung datang ke office-nya itu kita nggak bisa istilahnya itu bayar orang. Misalnya itu kita pakai agent, dia yang uruskan kita bayar, dia itu nggak bisa. Kenapa? Karena saya sudah terkena dan urusan saya nggak settle gitu. Jadi kita hanya tertipu gitu. Jadi makanya saya bilang di Malaysia atau di Indonesia kalian memiliki masalah izin tinggal, saya sarankan terus aja datang ke kantornya, jangan melalui agent ke agent. Gitu. Walaupun memang di sini tuh tegas. Mereka itu kalau udah overstay kamu bayar denda sekian, kamu kena bayar juga. Gitu. Kalau di Malaysia mereka akan mempertimbangkan dulu sebab apa. Tapi kalau kamu kerja, kamu overstay ya gitu. Ya kan? Tapi kan mereka ada program pemutihan itu. Jadi masa yang itu kalian pulang tuh denda nggak terlalu banyak dan kalian akan di blacklist. Ya di blacklist nggak boleh masuk depan, toh mereka boleh masuk belakang lagi ya kan. Bayar sekian juta udah kerja. Betul tak? Biasalah, namanya negara hanya berbataskan daratan, pasti orang keluar masuk itu mudah saja pemirsa. Jadi itulah dia sedikit saran dari saya pemirsa. Untuk kalian juga ya, dimanapun kalian tinggal, kalau ada permasalahan untuk izin tinggal, jangan gunakan calo atau siapa-siapa yang bilang saya boleh uruskan. Karena misalnya kalau kamu minta orang lain uruskan, kamu bayar 10 juta, kalau kamu urus sendiri tuh kamu bisa bayar cuma 5 jutaan. Gitu. Jadi
percaya deh, kalau kita datang ke kantor imigrasi dan mengaku bersalah, istilahnya serah diri, kita nggak akan ditangkap. Betul saya bilang. Saya berbicara dari pengalaman saya sendiri. Baik Indonesia maupun di Malaysia, kalau kalian serah diri, kalian nggak akan ditangkap. Paling-paling juga ya wajib lapor aja entah seminggu 2 kali gitu aja pemirsa. Oke? Untuk hari ini cerita Kak Sri sampai sini saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sama-sama, siap Kak Sri, Masya Allah. Jadi ini yang dibagikan oleh Kak Sri ini merupakan pengalaman pribadi beliau ya guys ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini punya pengalaman yang berbeda lagi, bisa ditulis di kolom komentar, kita saling berbagi informasi bersama-sama di kolom komentar ya guys ya. Ya saran aku sih yang belum pernah ke luar negeri gitu ya, apalagi khususnya di Malaysia ini. Yang penting apa ya, intinya kita patuhi aja lah ya. Kalau memang disuruh ngurus surat ini, surat itu, ya tinggal dipatuhi aja gitu. Kok repot? Kalau memang memang mahal untuk mengurus surat, bla bla banyak itulah apanya itu gak aku soalnya belum kesana juga, belum ada rencana buat keluar negeri. Nanti kalau aku ada rencana mungkin akan sibuk juga gitu ya guys ya. Mungkin kalau memang mahal atau terkesan mahal atau gimana, ya ditunggu dulu gitu kan ya guys ya, nabung dulu atau mungkin cari dana dulu gitu, gimana bisa sebisa mungkin kita mengikuti undang-undang yang sudah ditentukan oleh Malaysia ataupun juga yang dari Malaysia mau ke Indonesia gitu ya guys ya. Intinya patuhi aturan gitu, gak ribet, gak anu sih, gak apa ya, gak repot, patuhi aja peraturan yang sudah ada ya guys ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang menonton video kali ini punya pengalaman yang berbeda, bisa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.